Persib Bandung harus menempuh perjalanan darat yang cukup panjang dari Kota Kembang menuju Semarang pada Jumat 7 Februari. Pelatih Persib Boyan Hodak memastikan bahwa kondisi para pemain Maung Bandung tetap terjaga meski harus menjalani perjalanan yang cukup melelahkan. Boyan menegaskan perjalanan ke Semarang kali ini sebenarnya lebih pendek dibandingkan perjalanan jauh yang biasanya ditempuh oleh tim. Pemain dalam kondisi oke karena ini perjalanan yang paling pendek bagi kami. Biasanya kami harus menempuh perjalanan 3 jam ke Jakarta, kemudian terbang ke tujuan kami. Jadi kali ini cukup lebih mudah dan para pemain sudah beristirahat dengan baik. Sehari sebelum pertandingan, kami hanya melakukan latihan ringan dan semuanya siap untuk pertandingan nanti. Seperti diketahui, Persib akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada Minggu 9 Februari, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tuntasnya. Pertandingan PSIS Semarang menghadapi Persib Bandung dipastikan akan digelar tanpa penonton. Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, merasa situasi ini sebagai keuntungan. PSIS kembali memutuskan laga kandang mereka melawan Persib digelar tanpa penonton karena alasan efisiensi anggaran dan keamanan. Meski merasa itu sebagai keuntungan, tapi Nick Kuipers menyesalkan karena laga PSIS kontra Persib harus digelar tanpa penonton. Menurutnya pertandingan tetap lebih baik digelar dengan penonton, meski Persib akan mendapatkan tekanan dari supporter tim tuan rumah. Kami tentu akan memanfaatkan ini untuk bermain melawan mereka tanpa supporter mereka. Jadi ini tidak ada yang spesial, tapi menyedihkan juga karena tentu lebih baik jika bermain di depan supporter. Sebagai pesepak bola, tentunya ingin bermain di kondisi stadion yang penuh, baik itu di kandang maupun di tandang. Tapi kami tentu harus memanfaatkan kondisi tim tuan rumah yang bermain tanpa supporter. Tapi memang tidak ada yang spesial bagi kami, seperti laga-laga normal lainnya tuntasnya. Dewa United nangkring di posisi 2 klasemen Liga 1 setelah memetik kemenangan di pekan ke-22. Menjamu Persija di Stadion Pakansari Bogor, Dewa United menang 2-1. Laga di Pakansari berjalan sengit dan dramatis. Dewa yang bertindak sebagai tim tuan rumah lebih mendominasi jalannya pertarungan, tetapi pertahanan Persija kokoh dan sesekali juga menebar ancaman melalui serangan balik. Pada babak kedua, tusukan bomber Dewa United Alec Martins hingga ke kotak penalti Persija berujung tabrakan dengan kiper Persija Carlos Eduardo. Eduardo pun menerima kartu merah dan penalti untuk Dewa United. Persija yang bermain dengan 10 pemain menyamakan kedudukan melalui aksi Gustavo Almeida di menit ke-78. Kali ini, tusukan Ricky Kambuaya di masa tambahan waktu berakhir pelanggaran keras dan berujung kembali penalti. Alec Martin kembali menjadi eksekutor dan mencetak gol penentu kemenangan Dewa United 2-1 atas Persija. Saat ini Dewa United bercokol di posisi 2 klasemen dengan 40 poin atau terpaut 6 poin dari Persib Bandung. Sementara Persija harus turun ke posisi 3 dengan 39 poin tuntasnya. Kesabaran manajemen Persebaya Surabaya sepertinya sudah mulai menipis setelah Bajul Ijo menelan kekalahan dari Persis Solo. Persebaya Surabaya menelan kekalahan 1-2 dari Persis Solo di pekan ke-22. Ini menjadi kekalahan kelima Persebaya dari 6 laga yang telah dilakoninya.
Serangkaian hasil buruk ini tentu saja membuat kesabaran manajemen Persebaya kian tipis. Untuk itu posisi Paul Munster dipastikan berada di ujung tanduk. Pasalnya setelah membawa Persebaya tampil cukup bagus dan konsisten hingga akhir putaran pertama, Persebaya justru terpuruk di awal-awal putaran kedua. Oleh karena itu Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menentukan masa depan Paul Munster. Dengan hasil di Solo ini dan memperhatikan permainan Persebaya sejak memasuki putaran kedua, manajemen akan menentukan posisi Paul Munster dalam 2 pertandingan ke depan. Sementara itu manajemen pun tetap mengajak bonek dan bonita untuk tetap memberikan dukungan untuk Persebaya tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyebutkan bahwa satu masalah timnya di musim ini telah menemukan solusi. Masalah yang dimaksud yakni terkait kedalaman skuad. Boyan Hodak menilai pemain pengganti Persib Bandung kurang memberikan dampak pada putaran pertama. Namun semua berubah ketika menginjak putaran kedua. Boyan menjelaskan bahwa para pemain cadangan Persib kini sudah mampu memberikan dampak positif bagi tim. Saya sudah katakan sejak musim lalu, siapapun yang masuk dari bangku cadangan, mereka membuat perbedaan. Musim ini di putaran pertama tidak seperti itu, tapi sekarang dalam 2-3 laga terakhir, pemain yang masuk dari bangku cadangan, mereka memberikan dampak di dalam permainan. Hal ini ternyata tidak terlepas dari masuknya beberapa pemain baru seperti Ahmad Agung dan Gervane Kastanir. Boyan sendiri memberikan apresiasi kepada 2 pemain tersebut yang telah memberikan dampak positif. Boyan juga memuji penampilan Robby Darwish sebagai pemain pengganti. Kastanir memberikan dampak bagus, Robby bermain bagus, Ahmad Agung juga bermain bagus. Ini bagus bagi tim kami karena tim itu bukan hanya terdiri dari 11 pemain, tetapi 25 pemain. Boyan pun optimis Persib bisa meraih back-to-back juara musim ini, meskipun banyak terkendala dari pemain yang cedera tuntasnya.